Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wiwi Nur Aziza, CGP Angkatan 9 Kabupaten Pemalang, dan rekan saya. Nama saya Selamat, CGP Angkatan 9 dari SMK Negeri 1 Radu Lokal Kabupaten Pemalang. Saat ini kami berada di SMP Negeri 4 Randongkal bersama Ibu Kepala SMP Negeri 4 Randongkal. Monggo Ibu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya mau perkenalkan diri. Nama Sri Endang Wisnuningsih. Jabatan adalah Kepala SMP 4 Randongkal. Ibu, selamat pagi. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabar Ibu pagi ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Ibu, di sini saya akan melaksanakan wawancara dengan Ibu untuk memenuhi tugas kami sebagai guru penggerak angkatan 9 di modul 3.1 Pak. Terima kasih karena Ibu sudah mengizinkan kami untuk berwawancara dengan Ibu seputar pengambilan keputusan yang berbasis dengan nilai-nilai kebajikan. Untuk mempersudah waktu kita wawancaranya, untuk selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau pembangunan moral? Dilema etika dan kewajiban moral. Sebenarnya untuk kasus ini kan kita dalam kehidupan sehari-hari mungkin pernah atau mungkin sering kita mengalami ini. Dan untuk dilema ini kan kita dihadapkan pada dua hal yang sama-sama penting sehingga kita sulit untuk memutuskan. Dalam hal ini adalah dilema etika dan kewajiban moral. Mengenai bagaimana cara mengidentifikasi, mungkin caranya adalah dengan yang utama mengelompokkan permasalahan atau kasus tersebut. Pengelompokannya bagaimana? Ya tadi dengan kita melihat dari nilai-nilai kebaikan atau kebajikan yang ada. Apakah itu nilai kebajikannya benar, melawan benar atau benar dan salah. Sehingga kalau benar dan benar kita masukkan ke dilema etika, sedangkan benar atau salah kita masukkan ke kewajiban moral. Untuk pertanyaan kedua, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Langkah-langkah atau prosedur yang dilakukan adalah tadi setelah kita mengelompokkan apakah itu dilema etika atau kewajiban moral. Tentu yang baik kedua-duanya itu kita yang utama mencari sebabnya. Biasanya namanya adanya permasalahan kasus kan ada sebabnya. Setelah kita tahu sebabnya, kita harus cari tahu juga apa istilahnya latar belakang permasalahan tersebut. Latar belakang ini kan mungkin juga bisa dari anak secara murni, dari individu anak tersebut, atau mungkin dari temannya, atau dari lingkungannya, atau mungkin juga kalau di sekolah mungkin dengan namun pada umumnya ya kalau kasus-kasus atau permasalahan di sekolah ya antar siswa. Kemudian setelah diketahui latar belakangnya, kita harus cari atau mengumpulkan data-data yang valid. Harapannya dengan data yang valid itu kita akan bisa mencari solusi atau jalan keluar untuk mengambil keputusan supaya dalam pengambil keputusan itu kita bisa tepat, cermat, sesuai dengan kasus yang ada. Terus ini Bu, selama ini bagaimana Ibu melakukan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana
ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengambil nilai. Itu juga membutuhkan satu pemikiran yang tajam, karena yang dihadapi kan nilai-nilai kebajikan dan itu sama-sama benar. Supaya kita dalam mengambil keputusan itu tepat maksudnya sesuai dengan permasalahannya. Karena di situ mungkin ada permasalahan yang individu melawan masyarakat, ada yang mungkin kesediaan seperti itu. Maksudnya biar kita di dalam mengambil keputusan itu tepat dan cermat, dan tentu saja bisa dipertanggungjawabkan keputusan tersebut. Dan karena di sekolah ya kita harus keberpihakan kepada siswa, sehingga dalam rangka itu banyak hal yang perlu kita bahas sebelum kita mengambil keputusan. Jadi kalau di sekolah fokusnya keberpihakan kepada siswa seperti itu. Iya, betul. Karena khususnya pada kurikulum merdeka ini kan kita seperti semboyan Gajah Dewantara menghamba pada siswa. Menghamba siswa dalam kita itu dalam hal ini kita harus memberikan pelayanan sebaik-baiknya atau pelayanan prima kepada siswa. Karena kalau menurut hemat saya, ketika guru sudah memberikan pelayanan yang terbaik, insya Allah hal-hal yang tidak kita inginkan akan kita bisa minimalisir. Untuk selanjutnya Bu, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Efektif. Ini biasanya ini saya melihat berat ringannya satu masalah. Biasanya kalau masalah itu ringan bisa langsung diselesaikan, sangat efektif, dan itu tidak harus melibatkan semua pemangku kepentingan. Mungkin ketika masalah itu ringan dengan gunung apel misalnya cukup dengan tapi kalau masalahnya berat besar ya mungkin melibatkan tidak itu kualitas, kemudian juga mungkin perlu berhubung dengan konseling, dan mungkin juga kalau misalnya sudah melakukan ranahnya sudah lumayan serius ya kita perlu adanya kolaborasi dengan warga sekolah, dalam hal ini adalah pembantu pimpinan dan mungkin juga melibatkan kepala sekolah dan tidak penting juga orang tua. Berarti itu tergantung ini ya kasusnya ringan diselesaikan secara personal, tapi kalau berat itu melibatkan pihak-pihak yang berkaitan. Mungkin dari internal sekolah sendiri dan juga dari luar nanti orang tua. Iya. Orang tua mungkin juga masyarakat kan bisa nih. Terus hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan bagi Ibu dalam pengambilan keputusan terkait kasus-kasus dilema ini? Tantangan itu mungkin ada dari dalam sekolah sendiri, juga mungkin ada dari luar. Kalau dari luar dulu mungkin orang luar atau masyarakat. Nah kalau kita sudah menghadapi tantangan dari luar, ini perlunya kita harus satu visi, satu pemahaman di dalam lingkungan internal sekolah itu. Karena yang namanya orang tua dan masyarakat itu kan sebenarnya mitra dari sekolah. Tapi kalau orang tua dan masyarakat sementara dalam menjadi tantangan, yaitu kita berarti itu sebagai juga koreksi untuk sekolah itu ada apa dan mengapa sampai orang tua dan masyarakat sampai misalnya kontra mengkritisi sekolah. Tentu ini menjadi satu refleksi sendiri bagi warga sekolah tersebut dalam ini mungkin bisa dikatakan. Kemudian dari internal sendiri yaitu mungkin guru, dari guru yang karena yang berhadapan langsung kan guru, baik itu guru mapel maupun guru BK-nya. Dari guru ini biasanya ya tadi sudah saya sampaikan, kalau guru itu sudah memberikan pelayanan yang terbaik, itu tidak akan ada yang namanya kasus-kasus berat
yang terjadi pada siswa. Karena bagaimanapun siswa itu selama di sekolah ya anak kita, sehingga kita yang harus sepenuhnya memberikan pelayanan atau kebutuhan pendidikan selama di sekolah. Nah, yang menjadi permasalahan adalah kadang yang namanya guru juga manusia, mempunyai karakter yang berbeda. Ada yang unik, ada yang mudah, ada yang begitulah. Maka di sini memang pentingnya seorang pemimpin, pemimpin dalam penyerahan kepala sekolah, bagaimana melihat dan bisa menganalisa masing-masing karakter daripada guru tersebut dan tentu saja potensi dan keberagaman masing-masing guru tersebut. Kemudian untuk guru TK juga ini juga memegang peranan penting. Kalau dulu itu namanya polisi sekolah ya, tapi sekarang sudah tidak ada lah. Tidak ada mitra yang sekarang sudah benar-benar sahabat dari anak. Karena itu kan tempatnya anak-anak konseling. Sebenarnya itu bukan malah anak-anak yang bermasalah saja yang harus masuk BK, itu sebenarnya tidak. Bagaimana seorang guru BK juga bisa menjalin komunikasi yang baik dengan siswa, supaya siswa merasa aman, terlindungi, tidak semata-mata dia masuk BK karena ada masalah seperti itu. Sehingga ini tantangan ini ya harus kita atasi bersama, terutama mungkin bagi kepala sekolah ada pembinaan tersendiri jika ada guru-guru yang seperti itu. Namun sejauh ini alhamdulillah di SMP 4 belum ada yang seperti itu. Selama saya kesini mudah-mudahan tidak ada. Semua bisa diajak berkolaborasi, kerjasama, kan semata-mata untuk peningkatan kualitas pendidikan di satuan pendidikan tersebut. Untuk pertanyaan selanjutnya itu, apakah Ibu memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian etika? Kemudian apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikan bentuk atau prosedur seperti apa yang akan Ibu jalankan? Mungkin untuk tata kelola atau tata waktu itu digunakan ketika menghadapi kasus besar. Kalau permasalahan-permasalahan ringan tidak perlu ada itu, karena biasanya, dan ini mungkin sudah sering terjadi di sekolah-sekolah lain, kasus-kasus kecil misalnya hanya seragam atau keterlambatan siswa langsung itu kan bisa langsung ditangani, dan kita harus menanganinya ya dengan cara-cara yang baik, dengan nilai-nilai kebaikan, dengan budaya-budaya positif yang perlu kita tanamkan seterusnya, supaya anak juga tahu bahwa itu adalah proses pembelajaran, bukan dengan cara-cara hukuman. Itu kita dalam menangani anak tidak seperti itu, dihindari lah. Kan tadi kita harus melayani dengan baik, pelayanan prima, sehingga tidak perlu ada hal-hal yang kekerasan, apalagi bullying sekarang yang itu kita harus sedang digaungkan. Iya, kita harus hindari itu. Nah, pada masalah-masalah besar memang itu harus ada tata waktu. Mungkin kita ada antar guru mapel dulu, kemudian setelah antar guru mapel tidak bisa, baru dengan guru PK-nya, nanti dengan guru PK sudah, mungkin sekalian dengan para pembantu pimpinan, juga kepala sekolah. Nah, biasanya untuk menangani ini kan kita harus ada pertemuan dengan orang tua. Nah, ini kita harus jadwalkan ya dari pihak sekolah juga waktu yang tepat kapan. Sebaliknya dengan orang tua juga mungkin punya kesibukan kan, kita harus melihat juga jadwalnya. Iya, kita harus melihat, jadi supaya ketika ada pembahasan dalam rangka tadi mencari solusi kasus-kasus yang berat, kita bisa dalam situasi yang aman, kondusif, sehingga harapannya keputusan kita ambil kan kita bisa keputusan yang terbaik, yang bisa dipertanggungjawabkan dan tadi berpihak pada sisi. Jadi
di sini untuk kasus-kasus yang kecil bisa diselesaikan Secara langsung. langsung. Nah, jika besar itu membutuhkan jadwal tertentu Betul. dan mengundang keterlibatan pihak-pihak Pihak-pihak yang yang terkait. Semua harus ada prosedur. Ya, selanjutnya Ibu, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus di rumah? Nah, seseorang yang membantu sekolah dalam ini kepala sekolah, tentu yang terkait langsung adalah guru mapelnya, kemudian juga wali kelasnya, kemudian guru BK. Ini adalah ketiga faktor atau komponen yang bisa langsung membantu kepala sekolah. Biasanya untuk kasus-kasus masalah kecil kan mereka dulu yang akan menangani. Kita tidak perlu langsung. Kalau semuanya langsung diberikan kepada sekolah, Repot ya Bu. banyak hal yang Jadwalnya pada jadinya. jadi ini yang membantu terkait keputusan itu dari guru mapel, guru BK BK, atau wali kelas, tergantung sama kasus apa yang dilihat. sebaiknya memang seperti itu sih ya. Kalau misalnya guru mapel, ya sebenarnya masing-masing guru mungkin punya masalah sendiri dengan siswa. Iya. Namun sejauh guru bisa menangani sendiri kan tidak sampai berlanjut ya Bu. Ya. Demikian halnya wali kelas. Wali kelas kan salah satu fungsinya juga untuk memberikan pembinaan. Di momen ini juga kebetulan di kami SMP 4 kan ada waktu untuk pembinaan yang sehingga 1 jam itu khusus untuk pembinaan wali kelas kepada siswa. Yang tujuannya tadi untuk di samping pembudayaan atau penanaman karakter budaya positif, juga untuk mengidentifikasi mungkin jika ada kasus, sekaligus mungkin untuk menyelesaikan, Untuk meminimalisir, meminimalisir. tidak merambah Merambah. ya. Tidak ingin. Untuk yang terakhir Bu, dari semua hal yang tadi Ibu sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman pengambilan keputusan tersebut? Sebenarnya banyak sekali pembelajarannya, yaitu bahwa yang pertama itu bahwa di dalam mengambil keputusan itu kita harus bisa yang pertama mengidentifikasi itu nilai-nilai kebajikan apa sih yang menjadi masalah, apakah baik itu di rumah kita maupun kehidupan moral. Kemudian yang kedua, ketika kita di dalam menghadapi itu butuh kesabaran. Sebenarnya butuh kesabaran ketika ada satu masalah atau kasus-kasus, apalagi kasus berat, sehingga kita bisa memutuskan dalam situasi yang tenang, pikiran juga situasi kondusif, sehingga masalah-masalah atau solusi yang bisa kita ambil kan yang terbaik, yang tepat dan cermat. Kemudian juga tadi bertanggung jawab, bisa dipertanggungjawabkan, dan keberpihakan pada siswa. Kemudian juga ada pembelajaran yang lain, ada bahwa kerjasama dan kolaborasi itu sangat diutamakan ketika kita menghadapi satu kasus atau permasalahan di sekolah. Sekiranya itu berat, perlu dimusyawarahkan secara bersama sehingga kita mendapatkan